Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Faiza, NPM 306195676 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 01 semester 4, mata kuliah pembelajaran IPS SD 2 yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Rahidatul Laila Agustina MPD. Pada video kali ini kita akan membahas materi pembelajaran kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 1, muatan pembelajaran IPS, dengan judul Kenampakan Alam dan Pemanfaatannya. Adapun kompetensi inti pembelajaran, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Adapun kompetensi dasar dalam pembelajaran 3.1, mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. 4.1, menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Dengan mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyajikan informasi hasil identifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan sistematis. Apa kalian sudah tahu apa itu kenampakan alam? Kenampakan alam atau yang sering disebut dengan istilah bentang alam adalah segala sesuatu yang terjadi secara alami yang disebabkan oleh peristiwa alam. Peristiwa alam itulah yang akhirnya membentuk permukaan bumi melalui proses patahan dan lipatan. Kenampakan alam terbagi menjadi dua, yaitu ada kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Adapun contoh dari kenampakan alam daratan ialah dataran tinggi dan juga dataran rendah. Adapun contoh kenampakan alam perairan ialah pantai. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai kenampakan alam daratan, yaitu dataran tinggi. Dataran tinggi atau yang biasa disebut juga dengan istilah plateau atau plato adalah dataran yang terletak pada ketinggian 200 hingga 600 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi terbentuk sebagai hasil erosi dan sedimentasi. Dataran tinggi memiliki suhu udara yang dingin. Karenanya biasanya dataran tinggi dijadikan sebagai tempat untuk menanam tumbuhan yang biasa hidup di tempat dingin seperti teh atau sayur-sayuran. Dataran tinggi dimanfaatkan sebagai tempat peternakan sapi perah dan juga dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Serta mata pencaharian penduduk di dataran tinggi umumnya petani dan juga peternak. Nah, perhatikan gambar yang ada pada video ini. Gambar tersebut merupakan contoh dari dataran tinggi yang ada di Indonesia, salah satunya dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah. Selain dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, di Indonesia juga memiliki contoh beberapa dataran tinggi lainnya, yaitu dataran tinggi Gayo di Aceh, dataran tinggi Muler di Kalimantan Barat, dan dataran tinggi Puncak di Bogor. Selanjutnya kita akan membahas kenampakan alam daratan yang kedua, yaitu dataran rendah. Dataran rendah ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan dataran tinggi. Dataran rendah adalah wilayah yang berada pada ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut.
Biasanya wilayah dataran rendah digunakan untuk berbagai bidang, contohnya seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, dan juga perindustrian. Berikut merupakan contoh hasil pertanian di dataran rendah, yaitu padi, tebu, karet, dan kelapa sawit. Sekarang kita akan membahas kenampakan alam perairan, yaitu pantai. Pantai atau pesisir adalah sebuah bentuk geografis yang terdiri dari pasir dan terdapat di daerah pesisir laut. Daerah pantai menjadi batas antara daratan dan perairan laut. Daerah pantai umumnya agak miring dan juga berpasir, namun ada pula pantai yang berupa tebing. Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan. Jadi di Indonesia memiliki banyak sekali pantai. Berikut apa saja pemanfaatan pantai di Indonesia. Yang pertama, digunakan sebagai tambak. Tambak dalam perikanan adalah kolam buatan. Tambak dimanfaatkan sebagai sarana budidaya perairan. Hewan yang dibudidayakan di tambak yaitu ikan, udang, ataupun kerang. Yang kedua, pantai dimanfaatkan sebagai pertanian garam. Air laut ini dimanfaatkan untuk tambak garam. Air laut atau air garam akan dimasukkan ke dalam kolam besar dan air akan dipisahkan dengan garam melalui proses penguapan alami yang memungkinkan untuk dipanen. Pemanfaatan pantai yang ketiga yaitu pertanian rumput laut. Salah satu contoh sumber daya alam adalah tanaman. Tanaman ini ada yang biasa hidup baik di dataran tinggi dan di dataran rendah. Apa saja contoh tanaman tersebut? Yang pertama, padi. Padi umumnya tumbuh di dataran tinggi ataupun rendah yang beriklim tropis. Karena padi membutuhkan tanah yang banyak mengandung humus dan pengairan yang cukup. Padi ini ditanam di lahan yang terbuka dan luas karena membutuhkan sinar matahari. Akan tetapi, padi juga bisa ditanam di lahan yang miring atau lereng. Teknik penanaman padi pada lahan yang miring disebut sengkedan atau terasering. Yang kedua, tanaman teh. Tanaman teh umumnya tumbuh di dataran tinggi yang beriklim tropis ataupun subtropis dengan curah hujan yang cukup tinggi. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang banyak mengandung humus. Semakin tinggi daerah penanaman teh, maka semakin tinggi juga kualitas teh yang dihasilkan. Adapun kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kenampakan alam terbagi menjadi dua, yaitu daratan dan perairan. Untuk wilayah daratan meliputi dataran rendah dan dataran tinggi, sedangkan wilayah perairan adalah pantai. Kenampakan alam terbentuk dari peristiwa alam yang melalui proses patahan dan lipatan. Dari proses patahan dan lipatan inilah kemudian membuat permukaan bumi memiliki tonjolan serta cekungan. Nah, tonjolan ini biasanya berbentuk pegunungan dan cekungan di permukaan bumi biasanya adalah lembah. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.